Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Daniar dalam sesi sharing is caring. Di sini Daniar mau men-sharingkan tentang sistem bilangan part 4 yang berkaitan dengan operasi aritmatika pada sistem bilangan heksadesimal. Nah, kita tahu bahwa bilangan kan memang berbagai macam jenis. Salah satunya adalah bilangan heksadesimal yang umum digunakan dalam bahasa pemrograman. Salah satunya adalah pada spasi pada URL atau Uniform Resource Locator, seperti itu ya. Nah, spasi pada URL ini contohnya adalah http://www.example.com, kemudian ada name %20 with %20. Nah, 20 ini itu menunjukkan angka heksadesimal, yang berarti kalau dalam desimal itu adalah 32, dan dalam kode ASC I adalah karakter blank atau spasi. Kemudian ada kode warna dalam HTML juga, atau hypertext markup language. Nah, pada kode warna pada HTML itu juga berbagai macam-macam yang mengkombinasikan antara red, green, dan blue RGB ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas sebenarnya tujuan adanya operasi aritmatika pada sistem bilangan itu apa sih. Nah, salah satunya atau yang sering saya bahas adalah untuk memunculkan warna kalau memang ini berkaitan dengan heksadesimal, kemudian bisa menghasilkan sebuah grafik, sebuah gambar gitu ya. Jadinya perlu kita belajar tentang operasi aritmatika pada bilangan heksadesimal. Nah, untuk heksadesimal itu sendiri itu bisa dilakukan dengan dua cara. Jadinya tetap seperti dengan oktal sama biner, itu ada yang perlu konversi dulu ke desimal, dilakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, kemudian hasilnya akan dikonversi lagi nanti ke heksadesimal, atau langsung to the point. Jadinya langsung penjumlahannya itu langsung menggunakan heksadesimal dan mengikuti aturan-aturan numerik dari heksadesimal, seperti itu. Contohnya seperti ini nih. Nah, pada bilangan heksadesimal, misalnya pada penjumlahan BDE ditambah A96. Nah, ini kita pisah-pisah dulu nih, BDE A96. Nah, caranya ini hampir sama dengan penjumlahan desimal, hanya yang perlu diingat adalah bahwa di setiap digit itu harus dipisah. Makanya kenapa ada B spasi D spasi E, kemudian A spasi 9 spasi 6, kemudian baru dijumlahkan. E ditambah 6 itu berarti 14, karena E itu 14 ditambah 6, maka hasilnya adalah 20. Hasil penjumlahan finalnya itu 20, kemudian akan kita konversikan ke bilangan heksadesimal gitu loh. 20 pada heksadesimal itu berapa? 14 kan, berarti 4-nya turun, seperti itu. Nah, kemudian D ditambah 9 itu sama dengan 13 ditambah 9, hasilnya 22 ditambah 22. Nah, 22 itu menunjukkan angka berapa, seperti itu. Nah, 22. Nah, ingat tadi kita kan yang angka 14 yang di belakang itu kan ada angka satunya. Nah, ini 22 ditambah 1, maka hasilnya adalah berapa? 23 dibagi 16. Nah, hasilnya adalah 7, carry-nya 1, seperti itu. Kemudian 1 ke depan lagi, B ditambah A ditambah 1, hasilnya adalah berapa? 21 ditambah 1, maka hasilnya carry 1 sisa 6, maka hasilnya adalah 1674, seperti itu. Nah, pengurangannya itu juga sama, yaitu pengurangannya jadinya juga terjadi pemisahan pada setiap digit. Nah, apabila yang dikurangi itu lebih kecil daripada pengurangnya, maka akan digunakan sistem buru. Nah, sistem burunya ini atau pinjamnya ini adalah sebesar heksadesimalnya, jadinya adalah 16, seperti itu. Nah, ini contoh C1 dikurangi A3, kita pisahkan dulu C sama 1, A sama 3, kemudian dikurangi. Nah, kita tahu ya bahwa 1 kurangi 3 itu nggak bisa, maka kita pinjam ke depan, seperti itu ya. Nah, kemudian hasilnya adalah 1 kurangi 3 itu adalah 17. Kok bisa? Karena memang kan kita pinjamnya 1, itu besarnya nominalnya adalah 16, kemudian ditambahkan 1. Nah, jadinya kan kita 17. 17 dikurangi 3 itu adalah 14. 14 itu sama dengan E. Jadinya 1 kurangi 3 itu sama dengan E. Yang depan itu kan sudah dikurangi ya 12. Jadinya 11 kurangi 10, maka hasilnya 1. 1 di dalam hal ini itu adalah 10 sebenarnya. Maksudnya, maka 1E jawabannya, seperti itu. Kemudian untuk yang perkalian ini agak sedikit tricky, jadinya
tapi hampir sama caranya bersusun juga, maka C8 dikalikan DE. Nah, ini bisa dilihat keterangan di samping ya, bahwa E dikalikan 8 itu adalah sama dengan 14 kalikan 8. 14 kali 8 itu 112, kemudian kita bagi 16, maka 7 sisa 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian kita simpan 7. Kemudian E dikali C. Nah, E kali C itu berapa? 14 kalikan 12. Kemudian hasilnya berapa? 168 dibagi 16, 10 sisa 8. Seperti itu. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah seperti itu, AF 0. Kemudian hal yang sama juga dilakukan di bagian yang D kali 8, D kalikan C, hasilnya A28 gitu ya. Terus kita jumlahkan ke bawah pakai cara penjumlahan heksadesimal, hasilnya adalah ini AD70 seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan pembagian heksadesimal? Nah, pembagian heksadesimal ini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam pembagian heksadesimal itu caranya juga hampir sama dengan pembagian desimal pada umumnya. Cuma untuk memudahkan itu kita perlu membuat tabel perkalian 1 sampai F dari angka yang akan membagi ya, seperti itu ya. Jika suatu pembagian memiliki sisa, maka akan menjadi remainder sisa yang akan dibagi, seperti itu. Jadinya kayak seperti ini nih, A9 dibagi F, maka kita tahu bahwa F dikalikan berapa bisa A9. Nah, di sini itu ternyata yang paling mendekati itu A5. Jadinya kita membuat tabel dulu nih, F dikalikan 1, kan karena pembaginya ini F ya. F dikalikan 1, F kalikan 2, F kalikan 3 sampai F kalikan F itu hasilnya berapa. Ternyata yang paling mendekati adalah mendekati A9 adalah A5, yaitu yang pengalinya adalah B. Nah, kemudian pengalinya adalah B, F dikalikan B adalah A5, maka sisanya A9 kurangi A5 berapa? 4. Berarti sisanya adalah 4 atau remainder 4, seperti itu. Jadinya tulisannya nanti BR4 atau B,4 seperti itu. Oke ya. Nah, teman-teman, untuk melakukan ini tidak bisa hanya dengan melihat apa yang saya jelaskan. Teman-teman bisa menggunakannya dengan cara melakukan latihan secara mandiri ya. Jadinya kalau pengen mempelajari lebih lanjut bisa nanti di screenshot kemudian dipelajari lagi. Maksudnya bagaimana? Kemudian mencoba melatih diri. Sebenarnya saya bisa nggak sih untuk melakukan pembagian, pengurangan, penjumlahan dan perkalian ini. Jadinya silahkan mencari angka-angka sendiri. Nah, ini contohnya latihan soalnya. Ini latihan soal yang sederhana saja. Nanti bisa di cross check ke kalkulator heksadesimal ya. Nah, ini 321 heksadesimal ditambah 419 heksadesimal, hasilnya adalah 73A. Nah, kenapa kok bisa 73A? Ya karena 1 ditambah 9 itu hasilnya 10. 10 simbolnya dalam heksadesimal itu adalah A. Jadinya tinggal dituliskan A, kemudian 2 ditambah 1 itu 3, 4 ditambah 3 itu 7, maka hasilnya 73A. Bagaimana dengan 391 heksadesimal ditambah 439 heksadesimal? Itu hasilnya 7CA. 1 ditambah 9 itu hasilnya A, 9 ditambah 3 adalah 12. 12 itu simbolnya adalah C, maka 3 ditambah 4 itu 7, maka hasilnya adalah 7CA, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi 389 ditambah 279. 9 ditambah 9 itu 18, tidak masuk dalam kategori 0 sampai F seperti itu. Tapi maksudnya 18 ini kalau dimasukkan dalam heksadesimal adalah 12, seperti itu ya. 12. Maka yang ditaruh adalah 2 turun, satunya disimpan ke depan. Disimpan ke depan itu berarti 8 ditambah 8 hasilnya 16. 16 itu adalah sama dengan 10 dalam heksadesimal, maka nolnya turun, satunya maju lagi ke depan, maka hasilnya adalah 602 heksa, seperti itu. Ini nanti silakan dicoba ulang sama teman-teman. Nah, sebagai sumber referensi saya tetap menggunakan referensinya Henry @afblogspot.com. Ini silahkan nanti kalau teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya, semoga ini membantu atau membuat teman-teman tambah bingung, tapi yang menjadi kunci adalah sering berlatih agar lebih paham. Oke, sekian, semoga membantu dan mohon maaf kalau ada salah kata. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.